bahwa seorang suami dan istri ini memikul beban tanggung jawab yang luhur, dalam artian rumah tangga tersebut merupakan sendi daripada kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, di tanggal 11 Oktober tahun 2020, di mana alhamdulillah pada hari ini tepat saya dan istri sudah 5 tahun melangsungkan pernikahan. Mana di hari ini tepat di 5 tahun yang lalu kita telah sah sebagai suami istri, dan semoga pernikahan ini langgeng sampai akhir hayat kita. Dan pada kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri saya, wanita yang tidak pernah lelah mengepakkan sayapnya untuk mengangkat kekhawatiran-kekhawatiran saya, wanita yang tidak pernah lelah untuk mengeluarkan mutiara dari bibirnya guna mengangkat duka-duka yang saya alami, wanita yang selalu memancarkan aurora di matanya, yang mana kemudian menghilangkan rasa lelah saya setiap kali saya selesai beraktivitas. Tegarnya, tulusnya, pokoknya lupa semua kata, hanya alhamdulillah Allah telah memberikan seorang wanita yang betul-betul mampu memahami, mampu menerima saya padanya. Dan alhamdulillah kita juga telah dikaruniai 2 orang anak, dan alhamdulillah juga anak-anak tersebut sampai saat ini bisa dididik dengan baik oleh dirinya, oleh istri saya. Terima kasih Ria Yulita Sari SPDI. Semoga Allah senantiasa menjaga rumah tangga kita. Nah, pada kesempatan kali ini lanjut kembali ke masalah hukum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Tadi alhamdulillah tepat juga hari ini momentumnya adalah bagaimana kemudian saya telah 5 tahun bersama dengan istri saya. Nah, kemudian kita melihat dari sisi hukum, dari perspektif hukum, apa saja sih yang kemudian menjadi tanggung jawab bagi suami dan istri, atau hak dan kewajiban suami istri. Nah, dalam kompilasi hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri ini diatur dari pasal 77 sampai pasal 84 ya, kompilasi hukum Islam. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai hak dan kewajiban suami istri ini diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34, di mana pada intinya di sana dijelaskan, baik di kompilasi hukum Islam kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di sana dijelaskan bahwa suami istri ini memikul tanggung jawab yang besar. Dalam hal ini kenapa? Merupakan sendi daripada masyarakat. Jadi pernikahan ini merupakan sendi utama daripada masyarakat. Karena apa? Dalam keluarga yang baik, dalam pernikahan yang baik, dalam rumah tangga yang baik akan lahir anak-anak yang kemudian bisa dididik dengan baik, diperhatikan dengan baik. Nah, atas dasar didikan-didikan tersebut, perhatian-perhatian yang baik, maka anak tersebut dapat bermanfaat kemudian di masyarakat. Itulah kenapa kemudian suami dan istri ini memikul beban tanggung jawab yang luhur sebagai sendi utama di masyarakat. Artinya dalam rumah tangga kita, semoga kita bisa mampu menciptakan suasana yang harmonis, yang positif dalam hal pendidikan, kemudian dalam hal saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling memperhatikan gitu. Semoga kita bisa melakukan itu semua. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan posisi di mana suami dalam hal rumah tangga itu merupakan kepala keluarga, yang mana kepala keluarga tersebut memiliki kewajiban-kewajiban untuk diantaranya memberikan nafkah kepada istri. Selain itu juga seorang suami wajib memberikan pendidikan-pendidikan, baik dari segi pendidikan pengetahuan secara umum tentang sosial maupun tentang agama gitu. Jadi seorang suami ini harus mampu mendidik istrinya tentu ke arah hal-hal yang baik. Dalam hubungan di masyarakat,
antara suami dan istri ini memiliki kedudukan yang sama. Artinya dia mempunyai hak untuk hidup juga bermasyarakat. Istri ini bisa juga berkomunikasi dengan orang lain, tidak hanya di dalam rumah tangga saja. Antara suami dan istri ini memiliki kedudukan sama dalam hal dia bergaul di masyarakat. Demikian ketika berbicara mengenai hak untuk melakukan perbuatan hukum gitu. Nah, setiap orang itu berhak untuk melakukan perbuatan hukum pun demikian ketika sudah menjadi seorang suami istri. Tetap saja ada hak yang melekat terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukannya gitu. Nah, kemudian terkait dengan kewajiban yang lain adalah bagaimana kemudian seorang suami itu memberikan tempat kediaman yang layak bagi istri. Nah, dalam hal ini tempat tersebut tentu disesuaikan dengan kemampuan suaminya. Yang penting adalah bagaimana si istri tersebut merasa aman, merasa nyaman di tempat yang kemudian dipilih secara bersama tersebut. Jadi dalam hal tempat kediaman tersebut dipilih secara bersama oleh suami dan istri. Nah, kemudian dalam posisi di rumah tangga tadi suami adalah sebagai kepala keluarga. Nah, istri ini adalah kemudian menjadi yang mengurus jalannya keluarga tersebut dengan sebaik-baiknya tentunya ya. Lalu kemudian antara suami istri ini harus saling menjaga kehormatan. Misalkan contoh ketika suami bertugas di luar, ataupun ketika dalam hal istri dan suami misalkan bekerja. Kawan-kawan misalkan istri dan suami ini dalam hal melakukan pekerjaan, semuanya bekerja, ini harus mampu menjaga kehormatan masing-masing. Karena apa? Seorang istri adalah perhiasan bagi suaminya. Jadi perhiasan tersebut harus dijaga kemurniannya. Itu pun ketika menjadi seorang istri atau ketika kita menjadi seorang suami, sama harus menjaga kehormatan daripada istri kita. Pun demikian istri harus menjaga kehormatan dari suami. Jangan sampai ketika terjadi hal-hal yang memang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku gitu. Baik norma agama, norma adat, kesusilaan maupun norma hukum ini jangan sampai terjadi. Jadi semuanya harus saling menjaga, saling menghormati dan saling mencintai gitu. Nah, kemudian terkait dengan bicara mengenai kewajiban. Nah, istri wajib untuk mentaati suami gitu. Dalam hal memang apa yang dilakukan oleh suami, apa yang diminta oleh suami itu tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di negara kita gitu. Jadi seorang suami pada umumnya adalah bagaimana kemudian seorang suami tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan si istri dan mampu menyayangi, mampu menghormati, mampu menghargai, mampu mencintai dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Apabila konteksnya tadi dalam hukum, ini pun diatur dalam kompilasi hukum Islam, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu diatur dari pasal 30 sampai dengan pasal 34 itu. Bagaimana kedudukan suami dan istri, kemudian bagaimana kewajibannya gitu. Baik kawan-kawan, semoga keluarga kita atau rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang mampu memberikan ketenangan bagi kita, dan semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang mampu memberikan kemanfaatan baik bagi keluarga kita maupun bagi masyarakat pada umumnya. Kenapa tadi? Bahwa seorang suami dan istri ini memikul beban tanggung jawab yang luhur. Dalam artian rumah tangga tersebut merupakan sendi daripada kehidupan masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun istri dan suami itu memiliki kedudukan yang sama dalam artian dalam pergaulan di masyarakatnya. Jadi jangan sampai kita membatasi istri untuk bergaul dengan masyarakat selama memang pergaulan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Gitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan video kali ini adalah nasihat bagi saya pribadi. Semoga saya mampu menjadi suami yang baik, mampu menjadi suami yang bertanggung jawab, dan mampu menjadi suami yang menjaga kehormatan istri dan anak-anak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.